Halo semua, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini kita akan masuk ke edisi ketiga review gadget jadul. Tapi sebelum masuk ke review, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Oke, gadget jadul apa yang akan saya review di edisi ketiga ini? Masih sebuah smartphone, cuman dari brand Asus, yaitu Asus Zenfone 3 yang ZE552KL atau yang 5,5 inci. Asus Zenfone 3 ini rilis di 2016 ya. Dia sudah cukup bagus sih, bodinya kaca, Gorilla Glass depan belakang, frame-nya aluminium, kemudian pakai Snapdragon yang cukup populer pada saat itu, chipsetnya yaitu Snapdragon 625. Gimana Asus Zenfone 3 ini dipakai di tahun 2020 ini, apakah masih worth it, layak, ataupun kinerjanya lancar, performanya bagaimana, kameranya? Simak terus review dari gadget jadul satu ini, yaitu Asus Zenfone 3 ZE552KL. Oke, kita bahas dari segi desain dulu Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ini rilis di 2016, tepatnya di Agustus 2016. Secara desain, dia bagian belakang dan depannya itu udah terproteksi Corning Gorilla Glass 3 ya. Kemudian ada pola Zen Circle di sini, dan dia frame-nya sudah aluminium ya ini. Jadi secara feel di genggaman dan looks ini cukup premium dan elegan di feel genggaman, dan secara dilihat secara visual cukup elegan. Dan untuk dimensi, dia panjangnya ini 152,6, lebarnya ini 77,4, dan ketebalan 7,7 mili. Jadi tipis ya, tipis. Depan belakang sudah Corning Gorilla Glass 3, frame-nya aluminium, jadi menambah kesan elegan. Apalagi dengan ketipisannya ini menambah kesan elegan dari Asus Zenfone 3. Untuk layar, dia masih rasio di tahun 2016 masih rasionya 16:9. Kemudian ada tombol kapasitif di belakangnya, ada recent apps, home, dan back. Kemudian dia layarnya ini 5,5 inci dengan super IPS Plus Full HD dengan rasio screen to body ratio 70,6%, dan density-nya 401 ppi. Jadi secara desain dan display, desainnya ini cukup elegan karena udah kaca depan belakang, Corning Gorilla Glass 3, aluminium frame, kemudian tipis, dan dia ini layarnya sudah displaynya Super IPS Plus dengan resolusi Full HD. Jadi cukup gonjreng juga warnanya, dan desainnya cukup premium, dan di feel genggaman juga elegan. Secara desain, Asus Zenfone 3 ini cukup premium dan elegan, dan display juga cukup oke sih. Oke, kita bahas spesifikasi dari Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ini dia menggunakan chipset Snapdragon 625 yang terfabrikasi di 14 nanometer. Kemudian dia octa-core 2,0 GHz, Cortex A53. Kemudian Android-nya masih Marshmallow, tapi bisa di-upgrade ke Nougat, Android Nougat ya. Kemudian tipe SIM card-nya dia hybrid, jadi bisa hanya menampung satu kartu SIM dan satu kartu micro SD, atau dua kartu SIM tanpa micro SD. Kemudian kamera, untuk kamera dia single, yang main kameranya single 16 megapiksel dengan bukaan aperture f2.0 PDAF laser autofocus. Kemudian ada dual LED tone flash. Kemudian kemampuan videonya yang belakang ini bisa sampai 4K. Untuk kamera depan dia single 8 megapiksel dengan f2.0 juga, dan videonya resolusi maksimal untuk kamera depan itu di Full HD. Kemudian dia sudah pakai USB Type-C dan baterainya 3000 mAh. Fingerprint di belakang layar,
under di mounted rear fingerprint di sini, tombol power, volume up and down di sisi yang sebelah kanan, dan SIM cardnya di sini ya. Dan dia USB Type C, speaker, di atasnya ada headphone jack. Ya, nanti kita coba tes main game dan performa dari Asus Zenfone 3 ini. Asus Zenfone 3 ini dia RAM-nya yang saya pegang ini 4 GB ya. Kemudian internal 64 GB. Nih untuk pemakaian sehari-hari sih seperti membaca detik.com itu lancar ya, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk media sosial seperti Facebook ataupun WhatsApp ya, ini juga nggak ada masalah. Facebook, WhatsApp ini bisa dilahap dengan baik ya. Untuk YouTube juga dia nggak ada masalah untuk buka aplikasi YouTube. Jadi untuk pemakaian sehari-hari Asus Zenfone 3 ini cukup lancar ya. Coba kita tes untuk bermain game di Asus Zenfone 3. Oke, kita coba tes bermain game ya. Ini PUBG Mobile. Ini udah Snapdragon 625 ya. Snapdragon 625 itu sekarang sudah ada pembaruannya, Snapdragon 636 ya. Kemudian di atasnya ada 660. Wah, dia settingannya bisa smooth high. Kemudian kalau balance medium, SD belum bisa. Smooth high. Untuk settingan PUBG. Kita lihat ya. Smooth sih. Sejauh ini sih cukup smooth ya. 625 smooth high. Itu tadi balance medium. Smooth high atau balance medium. Kita coba ya. Di smooth high cukup smooth sih, nggak ada masalah ya. Coba kita lihat ketika sudah karena permainan ya. Asus Zenfone 3 di grafik smooth high cukup oke sih ya, belum ada lag ya. Robotnya kelihatan realistik. Ya playable lah ini. Snapdragon 625 Asus Zenfone 3 untuk memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Oke, kita akan membahas performa kamera dari Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ini kamera utamanya resolusi maksimal 16 megapiksel ya. Kemudian untuk video, untuk kamera utama dia maksimal di 4K. Bisa 4K dan ada video stabilisasi. Kalau kamera depannya sendiri dia hanya 8 megapiksel ya maksimalnya, dan perekaman videonya mentok di Full HD. Bagaimana kualitas hasil tangkapan video, perekaman video kamera belakang, depan Asus Zenfone 3 dan hasil jepretan kamera dari Asus Zenfone 3, kamera belakang maupun kamera depan akan saya tampilkan berikut ini. Silakan dinilai sendiri kualitas dari kamera Asus Zenfone 3 ini. Kalau pas Asus Zenfone 3 ini belum ada night mode-an ya. Jadi saya ambilnya pada kondisi daylight aja.
Oke, kita lihat beberapa sampel hasil kamera Asus Zenfone 3 ini. Oke, ini adalah perekaman kamera belakang Asus Zenfone 3. Ini di resolusi maksimal ya, 4K. Jadi di belakang kamera belakang dia bisa 4K dan ada video stabilisasi. Silakan dinilai sendiri kualitas perekaman Asus Zenfone 3. Baik, audionya, kualitas visualnya dan stabilisasinya. Ya, kalau ini perekaman kamera depan Asus Zenfone 3. Kalau kamera depan resolusi maksimalnya adalah di Full HD dan dia juga ada video stabilisasi untuk kamera depan. Silakan dinilai sendiri kualitas visual audio dari kamera depan Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ini ditenagai oleh baterai 3000 mAh ya. Pada zaman dulu itu memang sekitaran segitu ya, baterai, kapasitas baterai. Dia sudah pakai USB Type-C. Kemudian untuk pilihan warna dia ada yang black ya, sapphire black. Kemudian ada yang white tuh, moonlight white, dan shimmer gold. Yang ini yang warna black ya. Cukup premium sih yang warna black ini. Kemudian dia sudah ada hiburan yang lain, yaitu pakai FM radio sudah tersedia di sini. Kemudian baterainya ini udah non removable ya. Untuk kualitas baterai sendiri tidak bisa saya katakan di sini karena ini udah beberapa tahun pemakaiannya, pasti kualitasnya sudah menurun. Cuman dia kapasitas 3000 mAh dan sudah menggunakan USB Type-C. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Asus Zenfone 3 ini? Kalau dari desain, ini cukup premium, baik digenggam maupun secara visual dilihat. Ini cukup elegan dan premium karena dia sudah pakai kaca depan belakang, yaitu Corning Gorilla Glass 3. Kemudian tipis juga, hanya 7,7 mili ketebalannya. Layarnya udah Super IPS Plus, Full HD. Memang rasio layarnya di 2016 masih 16:9 ya rasionya. Secara performa main game berat PUBG Mobile tadi tes bisa smooth high atau balance medium dan cukup lancar, playable. Jadi apalagi game-game di bawahnya kayak Subway Surfer atau Angry Bird itu lebih lancar lagi. Dan performa harian seperti membaca detik.com, buka YouTube, media sosial juga cukup memadai, dipakai untuk penggunaan sehari-hari. Jadi di 2020 apa yang ditawarkan Asus Zenfone 3 ini sudah cukup masih bisa dipakai di 2020 ini. Oke, demikianlah edisi ketiga review gadget jadul kali ini yang membahas Asus Zenfone 3. Nantikan terus review gadget jadul di edisi berikutnya. Sekali lagi, bila aidin maaf aidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.